melakukan hal apapun, di dalam menentukan apapun, apalagi dalam menentukan pemimpin pada tahun 2024. Maka saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada kalian semua, nanti tahun 2024 jangan engkau gegabah, jangan sampai engkau salah di dalam memilih pemimpin. Hendaknya kalian semua itu mengikuti pendapat para ulama, yang dimana nanti besok para ustadz, para kiai, para habaib, insya Allah ustadz yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang lurus. Bukan para ustadz yang bisa dibeli, bukan para kiai yang bisa dibeli, bukan habib yang bisa dibeli. Sebab zaman sekarang, saudara-saudara, zaman sekarang itu bukan hanya partai, bukan hanya, tetapi para ustadz bisa dibeli dengan uang, para kiai bisa dibeli dengan uang, para habaib juga bisa dibeli dengan uang. Banyak ulama-ulama zaman sekarang, alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama alladzi yaj'alu ilmahu, ulama-ulama yang menjadikan ilmunya tabi'an li ra'yil muluk, untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa, pejabat, pemerintah maunya A, itu ulama akan mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, para ustadz, para kiai, para habaib yang bisa dibeli tidak termasuk dalam kategori yang saya maksudkan minta nasihat pendapat mereka di dalam melakukan hal apapun. Yang saya maksudkan di sini para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang lurus, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan pangkat, yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian di dalam memilih apapun, orang-orang yang berakal bukanlah orang yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hanya bisa memilih mana baik, mana buruk, anak kecil juga bisa. Kau kasih api, kau kasih air, anak kecil pasti akan memilih air. Orang berakal bukan orang yang bisa memilih mana baik, mana buruk. Tapi orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya, dia akan memilih yang paling baik di antara dua yang baik. Orang yang berakal ketika diberi dua pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia akan memilih yang paling ringan keburukannya, saudara-saudara. Maka begitu pun di dalam memilih pemimpin, anggaplah dua-duanya baik, atau tiga-tiganya baik, atau empat-empatnya baik. Maka di antara dua yang baik, tiga yang baik, empat yang baik, pilih siapa yang paling baik. Atau anggap dua-duanya jahat, dua-duanya bejat, dua-duanya buruk, atau tiga-tiganya buruk, atau empat-empatnya buruk. Jikalau duanya buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk, jangan sampai engkau enggak pilih. Sebab jikalau engkau enggak memilih, bisa jadi yang terpilih adalah yang paling bejat, yang terpilih yang paling buruk. Maka kalau ada dua pilihan yang buruk, tiga pilihan yang buruk, empat pilihan yang buruk, pilih yang paling ringan keburukannya, pilih yang paling ringan mudorotnya, saudara-saudara. Inilah orang-orang yang berakal, inilah orang-orang yang insaf. Maka saya serukan, saya wasiatkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Sumeneb, yang ada di Madura, besok di dalam memilih pemimpin jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Sebab nasib bangsa, nasib rakyat, nasib masyarakat, nasib negara ke depan berada pada pilihan kalian. Kalau kalian memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka insya Allah besok negara kita bakal jadi negara yang baik, negara yang baik, negara yang dirahmati oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kok bisa begitu? Ya, bukankah Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Imam Ghazali enggak salah dalam berkata seperti itu. Apa kata Imam Ghazali? Baik atau buruknya bangsa, baik atau buruknya rakyat, rusak atau bagusnya rakyat, itu tergantung dari pejabatnya, tergantung dari pemimpinnya, tergantung dari pemerintahnya. Baik atau buruknya pejabat, baik atau rusaknya pejabat, itu tergantung dari para ulama-ulamanya. Semua kembali ke ulama. Sebab kenapa? Baik rusaknya rakyat tergantung pejabat, baik rusaknya pejabat karena banyak para ustadz, para kiai, para habib yang mendiamkan kezoliman-kezoliman para pejabat. Bahkan bukan hanya diam, bahkan
turut andil di dalam berbuat zalim kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Coba, nggak usah kita lihat aja saudara-saudara. Pejabat sekarang, mau RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, presiden, mereka butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya aja, saudara-saudara. Itu terjadi di mana-mana. Itu di mana-mana terjadi. Mereka butuh sama umat, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang. Lihat nih, mau pemilu begini, oh mak banteng pakai jilbab. Pejabat-pejabat yang nggak pernah ke masjid. Pejabatnya mendadak jadi santri, saudara-saudara. Pakai sarung, pakai peci, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habib. Mereka butuh sama kita kalau ada maunya aja. Sebelum jadi berjanji, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Setelah jadi, engkau zalimi rakyat, engkau menderitakan rakyat, engkau ambil hak rakyat, engkau ambil kampungnya rakyat, engkau makan uang rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat, kami rakyat, kami masyarakat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Setelah jadi pejabat, kampung tanahnya rakyat mau kau ambil. Lihat kemarin di Rempang. Masyarakat Melayu Rempang, tanahnya mau diambil, rumahnya mau diambil, mereka mau digusur atas nama negara, pakai nama negara, tetapi menyengsarakan rakyat, mengambil hak rakyat. Saudara-saudara, jangan mengatasnamakan negara kalau mau bikin rakyat susah, betul? Jangan mengatasnamakan negara kalau membuat rakyat hidupnya terzolimi, saudara-saudara. Negara dan rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan. Saudara-saudara, ini negara bukan milik partai manapun. Negara ini bukan milik pejabat manapun. Bukan milik presiden. Ini negara bukan milik PDI. Bukan milik Demokrat. Bukan milik Nasdem. Bukan milik Golkar. Bukan milik Gerindra. Bukan milik PKB. Bukan milik P3. Bukan milik Hanura. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, tetapi Indonesia milik kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Maka hendaknya kalian para pejabat berbuat adil kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Saudara-saudara, saya tanya, mereka para pejabat, para aparat, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Pakaian mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Rakyat ibu kandung kalian. Hendaknya kalian berbakti kepada rakyat, melayani masyarakat. Oleh karenanya nanti tahun depan kita tunggu ijtima ulama. Nanti para ustadz, para kiai, para habaib yang lulus, yang istiqamah di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. InsyaAllah beliau-beliau ahlul halli wal adli. Nanti ada juga bagian ahlul halli wal adlinya. InsyaAllah beliau-beliau akan memilih yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk masyarakat, yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Yang terbaik, saudara-saudara, FPI, Front Persaudaraan Islam, beserta para ustadz, para kiai dan para habaib yang istiqomah, beliau-beliau tidak akan pernah meninggalkan umat. Beliau-beliau tidak akan pernah mengkhianati umat, saudara-saudara. Habib Rizik, saya, kami berkali-kali masuk penjara. Kami tinggalkan anak istri kami. Saya berkali-kali masuk penjara. Bisa aja, udahlah. Nggak usah ceramah keras-keras, nggak usah bela rakyat, udah bodo amat rakyat, masyarakat mau ngapain kayak bodo amat. Bisa aja kami seperti itu. Bisa saja kami bodo amat. Kami cari aman, tapi enggak. Kami tetap walaupun keluar masuk penjara berkali-kali, tetap kami istiqomah membela umat. Tetap kami istiqomah membela masyarakat. Tetap kami istiqomah membela rakyat. Kenapa saudara-saudara? Apakah kami cari harta, yang kami cari pangkat,
yang kami cari jabatan, yang kami cari tahta, yang kami cari kekuasaan. Ketahuilah saudara-saudara, kakek-kakek kami mereka berkata, jikalau kursi-kursi kekuasaan, jikalau pangkat dan jabatan pemerintah bisa dipegang oleh seekor binatang, maka demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut. Karena begitu hina bagi kami pangkat jabatan dan kekuasaan-kekuasaan. Kami berjuang menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Kami membela rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat yang kelaparan, rakyat yang tidak diberikan keadilan, rakyat yang dizolimi. Itu tujuan kami, bukan pangkat. Tujuan kami bukan jabatan. Tujuan kami bukan pujian orang. Tujuan kami bukan ingin dipuji. Tujuan kami bukan ingin dibilang berani, ingin dibilang kami berani. Tujuan kami bukan pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian, bukan. Tetapi semata-mata meneruskan menjadi penyambung lidah kakek-kakek kami, yang dimana kakek-kakek kami beliau dibunuh untuk apa? Untuk membela umat, untuk membela Islam, membela rakyat dan membela masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya himbau, walaupun kalau saya pribadi kalian tanya, Habib Bahar 2024 bagaimana? Saya pribadi, saya nggak pilih siapa-siapa. Saya pribadi, jangan kalian ikut saya. Itu pribadi saya. Saya pribadi, saya nggak pilih siapa-siapa. Karena cukup saya dikhianati tahun kemarin 2019 itu. Saya dikhianati, oh udah cukup. Bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan. Sekali dikhianati, oh udah cukup. Nggak ada. Mau malaikat pun yang jadi, andaikan malaikat jadi presiden, malaikat yang nggak ada dosa, yang nggak ada salah, jadi calon presiden tahun 2024, saya nggak bakal pilih. Tetapi saya menyerukan, saya menghimbau kepada seluruh umat, seluruh masyarakat, jangan sampai nggak memilih. Paham? Jadi jangan sampai nggak milih. Sebab kalau ada yang baik dan yang buruk, kalian nggak milih, bisa jadi nanti yang buruk yang naik. Kalau dua-duanya buruk, kalian nggak milih yang paling ringan keburukannya, bisa jadi yang paling buruk, yang paling bejat yang naik. Itu saya. Saya kalau udah ngomong, saya nggak bakal tarik saya punya omongan. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semuanya saya serukan untuk mengikuti komando para ulama, untuk mengikuti ijtima ulama. Saya tanya, seluruh masyarakat Sumeneb, masyarakat Madura, siap ikut komando para ulama? Siap ikut komando Habib Rizik? Siap ikut komando imam besar? Siap memenangkan siapapun calon yang dipilih oleh para ulama? Siap memenangkan calon yang dipilih dengan hasil ijtima para ulama? Siap menangkan walaupun berdarah-darah, siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan umat Islam kemenangan, Allah berikan bangsa kemenangan, Allah berikan kita rakyat kemenangan. Amin, amin, ya rabbal alamin.